Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Ini adalah bahasan yang menarik di bawah bingkai tema dipulihkan menjadi benar. Yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Dan dia butuh pemulihan dari Tuhan. Nah, bagaimanakah cara Tuhan memulihkan kita? Mari kita belajar dari bagian Alkitab ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebab kami ini adalah umat-Mu yang terbatas adanya. Kami tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Karena itu kuduskan kami, agar kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami benar-benar mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua, judulnya kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelubaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan, juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita naik mobil menuju suatu tempat, dan ini adalah perjalanan darat, kita naik mobil menuju suatu tempat, apakah kita bisa sampai cepat menuju ke tempat itu? Saudara, kita bisa saja mengatakan, jika perjalanan ini tidak macet, kita bisa tiba dengan cepat di tempat tujuan. Saudara, apakah jika tidak macet, kita pasti cepat sampai di tujuan? Bagi saya, tergantung jalannya. Jika jalan itu terbuka, kita pasti bisa cepat sampai di tujuan. Tetapi jika jalan itu tertutup, artinya ada sesuatu yang menghalangi perjalanan kita, maka pasti kita tidak bisa sampai di tujuan, karena ada sesuatu yang menghalangi jalan kita. Misalnya ada pohon yang tumbang menghalangi jalan itu, sehingga kita tidak mungkin melintasi jalan itu. Nah, kitab Yesaya, kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi, memberitakan tentang seruan Tuhan agar membuka dan mempersiapkan jalan. Jalan harus dibuka
dan harus dipersiapkan. Ini seruan Tuhan kepada umat Allah, ya. Jalan harus dibuka dan harus dipersiapkan. Nah, salah satu tindakan yang dibuat adalah mengangkat batu sandungan dari jalan umatku, kata Tuhan. Angkat batu sandungan dari jalan umatku. Dari sini kita mengerti, berarti jalan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini bukanlah jalan mobil atau jalan setapak, ya, bukanlah jalan tol. Jalan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah jalan hidup manusia. Spesifiknya lagi, jalan hidup umat Allah, umat yang mengikuti Tuhan. Nah, untuk mencapai tujuan, Tuhan menyerukan lewat Nabi Yesaya di sini, angkatlah batu sandungan. Sebab batu sandungan itu yang menghadang jalan menuju ke tujuan. Batu itu harus diangkat, kata Tuhan. Nah, pertanyaan kita, apakah batu sandungan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini? Saudara, dari perikop sebelumnya, dalam kitab Yesaya pasal 57, ayat 6 sampai ayat yang ke-13, kita tahu batu sandungan yang dimaksud adalah penyembahan berhala. Batu sandungan yang dimaksud adalah penyembahan berhala. Jadi inilah yang menutupi jalan umat, yang menghambat perjalanan umat mendekat kepada Allah. Sebab dalam kehidupan mereka ada penyembahan berhala. Begitu hebatnya penyembahan berhala itu disebut di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-8. Umat menaruh lambang berhala itu di ambang pintu masuk rumah mereka. Bayangkan saudara sekalian, mereka umat Allah, tetapi lambang berhala mereka letakkan di ambang pintu masuk rumah mereka. Hal ini mengingatkan saya, jika kita umat Tuhan, jemaat, jelang Paskah, biasanya ada panitia Hari Raya Gerejawi yang mendatangi rumah kita dan memberikan salib. Nah, salib itu dipasang di ambang pintu masuk rumah kita. Nah, umat melakukan itu, tetapi bukan salib yang diletakkan di ambang rumah mereka. Yang mereka letakkan di ambang pintu masuk rumah mereka adalah lambang berhala. Itu berarti ada patung-patung berhala yang mereka sembah. Itu yang mereka letakkan di ambang pintu rumah mereka. Padahal mereka umat Allah. Mereka menyembah Allah. Tetapi aneh sekali, mereka juga menyembah berhala. Saudara, berhala itu disebut batu sandungan. Berhala itu disebut penghambat menuju ke masa depan yang baik. Berhala itu berujung petaka, dibuangnya bangsa Israel ke tanah Babel. Jadi masa depan yang cerah, masa depan yang berdamai sejahtera, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel, itu tidak menjadi kenyataan. Karena apa? Umat melakukan kesalahan. Umat melakukan dosa, yaitu menyembah berhala. Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan itu batu sandungan. Karena umat menyembah berhala, itu menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, pertanyaan kita, mengapa Tuhan tidak suka dengan penyembah berhala? Nabi Yesaya menyebut di sini siapa Tuhan sebenarnya. Yesaya menggambarkan Tuhan itu, menyebut Tuhan itu dengan gelarnya. Saya mengajak kita melihat bacaan kita pada ayat yang ke-15, ya. Pada ayat yang ke-15. Di sini kita melihat ada beberapa gelar yang dikenakan untuk Allah. Yang pertama, yang maha tinggi. Yang kedua, yang maha mulia. Yang ketiga, yang bersemayam untuk selamanya.
Yang keempat, yang Maha Kudus. Itulah gelar-gelar Allah yang diperkenalkan di sini. Nah, apa artinya yang Maha Tinggi? Yang Maha Tinggi itu artinya kekuasaannya tidak terbatas. Allah kita itu punya kuasa dan kuasanya itu tidak terbatas. Karena itu dia disebut Maha Tinggi. Selanjutnya, yang Maha Mulia. Apa artinya itu? Artinya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak mendapatkan puji-pujian. Jadi puji-pujian itu alamatkan kepada Allah. Hanya dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan puji-pujian. Tapi banyak orang, saudara sekalian, di abad ini suka dengan pujian. Padahal dia bukan Allah. Kemudian, yang bersemayam untuk selamanya, artinya dialah Raja. Raja penguasa alam semesta ini. Di dunia ini ada banyak raja, ya. Ada banyak raja di dunia ini. Tetapi raja-raja itu tidak berkuasa atas alam semesta ini. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan, Raja yang berkuasa atas alam semesta ini. Karena itu dia disebut di sini bersemayam untuk selamanya. Artinya dia sebagai Raja memerintah itu tidak sementara saja. Dia berkuasa memerintah sampai selama-lamanya. Inilah kekekalan Allah kita. Kita ini manusia fana adanya. Kita gampang hancur. Kapan saja kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Dia bersemayam selamanya. Dia berkuasa atas alam semesta ini selama-lamanya. Keturunan yang satu datang, kemudian pergi. Tetapi Allah kita tetap berkuasa memerintah sebagai Raja atas alam semesta ini. Nah, selanjutnya, Allah kita dalam gelarnya disebut juga yang Maha Kudus. Apa artinya yang Maha Kudus? Yang Maha Kudus artinya Tuhan Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Tuhan Allah tidak bisa disamakan dengan berhala. Tuhan Allah tidak bisa disamakan dengan orang yang berkuasa di dunia ini. Allah kita beda. Allah kita unik. Allah kita kudus. Dia adalah Allah yang tidak bisa disamakan dengan apapun di dunia ini. Karena tidak ada yang dapat menyamakan dirinya ataupun setara dengan Allah kita. Nah, itulah 4 hal yang diperkenalkan oleh Nabi Yesaya di sini. Dan ini sebenarnya adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nah, dari sini kita melihat ada 4 hal. Ada 4 hal yang digambarkan tentang Tuhan. Yang pertama, soal kuasa. Tuhan tidak menghendaki umatnya mengandalkan kuasa lain. Saya harap kita mengingat ini. Jangan ada kuasa lain yang engkau andalkan di dunia ini, yang masih dipercayai oleh beberapa orang di dunia ini. Misalnya kuasa keris, kuasa ikat pinggang, kuasa air, dan lain sebagainya. Lepaskan keyakinanmu mengandalkan kuasa-kuasa ini. Allah kita hanya menghendaki kita beriman kepada Allah dan kuasanya. Dan kita diminta hanya mengandalkan satu kuasa. Saya pernah menyaksikan ada orang yang kehilangan ayam, ya. Kehilangan ayam yang dia pelihara selama beberapa bulan, kemudian hilang. Nah, untuk mencari tahu tentang siapa yang mencuri ayam ini, orang ini mendatangkan orang pintar yang diyakini bisa mengetahui siapa yang mencuri ayam ini. Saudara, dari cerita ini saya mau mengatakan, di dunia ini ada saja kuasa-kuasa yang diandalkan oleh manusia. Tetapi setiap orang yang mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dia tidak boleh mengandalkan kuasa-kuasa yang semacam itu. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia menghendaki kita hanya percaya kepadanya dan mengandalkan kuasanya. Nah, itu yang pertama, soal kuasa. Yang kedua, hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang dipuja dan dipuji. Tuhan tidak menghendaki kita
memuja dan memuji yang lain, ya. Kalau memuji anak kita, memuji istri kita, memuji suami kita, bisa saja, tetapi jangan berlebihan. Pujian total yang kita berikan adalah kepada Allah kita. Pujian yang disertai dengan penyembahan. Itu yang dikehendaki oleh Allah kita. Kemudian yang ketiga, hanya Tuhan Allah lah yang memerintah dalam hidup kita. Menjalani kehidupan ini, yakinilah kita punya Allah yang memerintah atas hidup kita. Gantungkan pengharapanmu kepada Allah yang memerintah kehidupan kita. Yang keempat, Tuhan tidak boleh disamakan dengan apapun. Itu artinya hanya Dialah satu-satunya Allah yang kita sembah. Nah, pemahaman ini kembali diingatkan oleh Nabi Yesaya dengan menyebutkan gelar Tuhan Maha Tinggi, Maha Mulia, bersemayam untuk selamanya, dan yang Maha Kudus. Saya harap kita semua mengingat gelar Tuhan ini. Dia Maha Tinggi, Dia Maha Mulia, Dia bersemayam untuk selamanya, dan Dia Maha Kudus. Pemberitaan tentang Tuhan yang sedemikian ini penting. Mencegah orang menyembah berhala atau memberhalakan sesuatu dalam hidupnya sehari-hari. Kalau orang memahami gelar Tuhan ini, Maha Tinggi, Maha Mulia, bersemayam untuk selamanya, dan Maha Kudus, orang tidak akan tergoda untuk menyembah berhala. Karena dia tahu yang paling tinggi di dunia ini, yang paling tinggi di alam semesta ini, hanyalah Tuhan. Yang paling berkuasa di dunia ini, yang memerintah atas dunia ini, hanyalah Tuhan. Yang layak menerima puji-pujian dari manusia di dunia ini, hanyalah Tuhan. Yang tidak bisa disamakan dengan apapun di dunia ini, hanyalah Tuhan. Nah, kesadaran ini sangat penting dan harus menjadi pemahaman kita, sehingga kita tidak tergoda untuk menyembah berhala. Nah, dari sini jelas bagi kita berhala itu batu sandungan. Batu yang menjatuhkan kita. Itu artinya batu sandungan. Kalau kita berlangkah, kita berjalan, kemudian kaki kita terantuk pada batu sehingga kita jatuh, batu itu adalah batu sandungan. Nah, berhala itu batu sandungan. Berhala itu membuat kita jatuh. Berhala itu menghancurkan masa depan kita. Dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, digambarkan di sini jalan hidup orang yang remuk dan rendah hati. Ya, ternyata Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Yesaya adalah Tuhan yang mau menjumpai orang-orang yang remuk hati dan rendah hati. Tuhan berkenan atas jalan hidup orang yang remuk hatinya dan yang rendah hati. Remuk hati itu menggambarkan orang yang bertobat. Orang yang sadar akan kesalahan dan dosanya, kemudian dia bertobat. Itu remuk hati. Rendah hati itu menggambarkan cara hidup orang yang telah bertobat. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Yang Tuhan kehendaki adalah orang yang bertobat dan kemudian menjalani kehidupan yang rendah hati. Orang yang bertobat, dia menyesali dosanya dan kembali ke jalan Tuhan. Ya, orang yang bertobat menjalani kehidupan dengan rendah hati. Nah, di sini dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, kita melihat peran Allah dalam kehidupan orang yang remuk dan rendah hati. Yang pertama, perhatikan ayat 15, Allah bersama mereka. Itulah Immanuel. Allah beserta kita. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saat saya membuat video ini, di sana sini terjadi banjir. Kota Manado sedang dilanda banjir. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan karena bencana banjir ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan di sini, Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani adalah Sang Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita mengalami tantangan kehidupan, sekalipun kita mengalami pergumulan kehidupan, Allah kita ada bersama-sama dengan kita. Itulah peran Allah dalam kehidupan orang yang remuk dan rendah hati. Dia ada bersama-sama dengan mereka.
Karena itu jalanilah kehidupan yang rendah hati, karena Allah senang bergaul dengan orang yang rendah hati. Yang kedua, Allah menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Perhatikan ayat yang ke-15. Allah yang memberikan semangat. Jadi kalau kita menjalani kehidupan yang rendah hati, Allah kita akan mengubarkan semangat dalam diri kita. Semangat untuk berbagi kasih dengan sesama. Semangat untuk melayani. Semangat untuk memuliakan Allah. Itulah peran Allah dalam kehidupan orang yang remuk hati dan rendah hati. Yang ketiga, perhatikan ayat 18. Allah menyembuhkan, Allah menuntun, Allah menghibur. Luar biasa peran Allah di sini. Menyembuhkan, mengingatkan kita akan orang-orang yang sakit, baik secara fisik maupun secara mental. Sebab di dunia sekarang ini, di abad ini, ada banyak orang yang kelihatannya sehat, tetapi sebenarnya hatinya sakit. Dia punya konflik batin dalam hidupnya. Nah, Allah kita mampu menyembuhkan orang yang mengalami sakit, baik fisik maupun sakit mental. Allah kita bukan hanya menyembuhkan, dia juga menuntun dan menghibur kita. Menuntun itu berarti ibarat bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Itu dituntun oleh Allah. Perhatikan kebaikan Allah. Di saat umat diperhadapkan dengan pergumulan panas di siang hari, Allah hadir dalam tiang awan, sehingga panas itu tidak menyengat umat yang sedang melangkah di padang pasir. Di malam hari tiba, Allah hadir dalam kehidupan umat, dalam tiang api. Tiang api itu menjadi penerang bagi mereka, ibarat senter raksasa yang menuntun mereka boleh berjalan, melangkah di malam hari, karena ada tiang api di depan mereka. Itulah tuntunan Allah, tuntunan yang tepat waktu, tuntunan yang tepat guna dalam kehidupan orang-orang yang rendah hati. Kemudian Allah kita itu menghibur kita, ya. Allah kita menghibur itu berarti ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita dilukai, Allah kita tahu siapa kita. Allah kita tahu yang terbaik bagi kita, sebab dialah sang penghibur sejati. Yang keempat, saya mengajak kita melihat ayat yang ke-19. Allah akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita mengambil sikap bertobat dari jalan hidup kita yang salah, dan kita menjalani kehidupan yang rendah hati, Allah kita akan berperan dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selama kita tidak bertobat, tetap hidup dalam dosa, damai sejahtera itu tidak mungkin ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu merupakan peran Allah dalam kehidupan kita, dan itu dihadirkan di dalam kehidupan orang yang remuk hati dan rendah hati, orang yang bertobat dan hidup dalam kerendahan hati, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Allah. Itulah saudara sekalian peran Allah dalam kehidupan orang yang bertobat dan rendah hati. Selanjutnya ayat 20 sampai ayat yang ke-21 dari kitab Yesaya pasal 57 ini, di sini digambarkan jalan hidup orang fasik atau orang yang jahat atau pemberontak, ya. Kehidupan mereka diibaratkan seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tenang. Jadi orang fasik itu hidupnya tidak tenang. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan orang fasik, dalam kehidupan pemberontak, dalam kehidupan orang yang jahat. Mereka itu ibarat laut berombak, arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi kalau menempuh kehidupan orang fasik, berlaku jahat dalam kehidupan, akibatnya adalah kekacauan. Tidak ada damai sejahtera. Yesaya menggambarkan di sini yang ada hanyalah sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur. Kalau sampah itu ada di rumah kita, akan mengeluarkan bau busuk dan orang tidak betah di dalamnya. Karena itu orang fasik diibaratkan seperti sampah. Kalau di dalam rumah kita ada lumpur, orang tidak akan betah tinggal dalam rumah.
karena lumpur itu kotor adanya. Nah, begitulah kehidupan orang fasik, ya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Tetapi orang yang bertobat dan hidup rendah hati, di dalam hidupnya ada damai sejahtera. Itulah pemulihan dari Tuhan. Tuhan memulihkan umat yang bertobat, dipulihkan dalam damai sejahteranya. Nah, saudara sekalian, Yesaya sesungguhnya di sini sedang menggambarkan Tuhan tidak menyukai penyembahan berhala. Tuhan menghendaki umatnya kembali kepadanya, sebab Dia mengasihi mereka. Tuhan merancang damai sejahtera bagi mereka. Engkau tidak dikehendaki oleh Tuhan punya berhala dalam kehidupanmu, karena rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Jangan ada berhala dalam hidupmu, sebab itu menjatuhkanmu. Itu batu sandungan, itu yang membuat masa depanmu berantakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menghendaki adanya berhala dalam kehidupan kita, sebab rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Menyembah berhala itu adalah perbuatan dosa. Berbuat dosa meniadakan damai sejahtera. Untuk itu, pertobatan merupakan jalan yang terbaik. Apapun dosa yang pernah kita buat, bertobat merupakan jalan yang terbaik. Bertobat artinya kembali ke jalan Allah dan hidup rendah hati, mengandalkan kuasa Tuhan, dan hanya kuasa Tuhan saja yang diandalkannya. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan yang rendah hati. Dan puncaknya di Taman Getsemani ketika Dia berdoa, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itulah Yesus memberikan teladan kepada kita. Hidup yang rendah hati, mengandalkan kuasa Allah, dan hanya bergantung padanya. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan pelajaran berharga dari dalamnya. Saya mencatat di sini ada 3 hal yang sangat penting yang dapat kita tarik dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 ini sebagai bekal bagi kita menjalani kehidupan ini. Yang pertama, jauhilah berhala. Jauhilah berhala. Kita bisa saja berkata, tidak ada berhala di zaman ini. Bukankah kami tidak menyembah patung? Bukankah kami orang Kristen? Kami hanya menyembah Yesus Kristus. Mana ada berhala dalam kehidupan kami? Saudara, berhala di zaman ini tidak lagi berbentuk patung. Harap ini dicatat, dicamkan baik-baik. Berhala modern tidak lagi dalam bentuk patung, ya. Berhala modern adalah segala sesuatu yang lebih diutamakan daripada Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang lebih diutamakan daripada Tuhan, itulah berhala modern. Dari sini kita paham, ternyata berhala itu acap kali hadir di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimanakah wujud berhala modern itu? Perhatikan dan ikuti ulasan ini. Yang pertama, uang, ya. Berhala modern bisa berwujud uang. Sebab banyak orang di abad ini memburu uang dan lupa dengan Tuhannya. Sehingga tidak segan-segan karena memburu uang, mereka korupsi, tidak ada rasa takut akan Tuhan, bahkan ada yang berani membunuh sesamanya demi untuk mendapatkan uang. Nah, kalau tindakan sudah seperti ini, Tuhan sudah diabaikan, Tuhan sudah dilupakan, tidak ada lagi rasa takut pada Tuhan demi untuk memburu uang, maka uang telah berubah wujud menjadi berhala dalam kehidupannya. Yang kedua, harta, ya. Banyak orang mengorbankan kasih persaudaraan demi harta. Perhatikan sengketa tanah. Kakak beradik bisa berkelahi, bahkan masuk ke pengadilan. Persaudaraan jadi rusak hanya karena mengejar harta. Yang ketiga, karir. Bukan rahasia lagi.
Ada orang yang mengorbankan keyakinan imannya demi karirnya. Saya punya teman melepaskan keyakinan imannya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu dilepaskan hanya karena apa? Dia mementingkan karirnya, jabatannya, kedudukannya, posisinya, pangkatnya. Itu yang dia kejar, dan Yesus pun dia abaikan. Dia menanggalkan imannya kepada Yesus dan berganti iman yang lain. Hobi juga bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Hobi itu sebenarnya baik, ya. Semua orang punya hobi, itu baik. Tetapi jika hobi lebih diutamakan daripada Tuhan, hobi itu telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ada juga popularitas, ya. Perhatikan dunia artis sekarang ini meninggalkan keyakinan iman Yesus Tuhan dan Juru Selamat hanya demi untuk mendapatkan popularitas. Kalau hati kita melekat pada sesuatu dan kita mengabaikan Tuhan, sesuatu itu telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan pengikutnya ibarat pohon anggur, ya. Yesuslah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Kita sebagai ranting berbuah baik jika kita masih melekat pada pokok anggur itu. Jauhi berhala. Jauhi berhala. Dan jagalah yang utama di dalam hidupmu adalah Tuhan. Ketika yang utama ini bergeser kepada yang lain itu telah menjadi berhala dalam hidupmu. Uang sesuatu yang netral bagi kita. Tetapi jika hati kita melekat padanya dan menggeser posisi Tuhan dari hati kita, uang ini telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Jauhi berhala, sebab itu batu sandungan dalam hidupmu. Itu yang menjatuhkanmu, itu yang menghancurkan masa depanmu. Yang kedua, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Setiap orang tidak luput dari kesalahan. Semua orang telah berbuat dosa. Karena posisi kita demikian, ya, yang mana kita adalah manusia yang berdosa, maka Tuhan melarang kita menghakimi sesama. Karena tidak ada manusia yang bersih. Semua manusia berdosa, ya. Semua manusia berdosa. Jadi kalau ada orang yang jatuh ke dalam dosa dan kita katakan itu dosa, lalu dosanya ini kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, itulah penghakiman. Dan itu yang Tuhan tidak suka. Sebab yang namanya manusia rentan dengan dosa. Siapapun manusia di planet bumi ini, dia tidak luput dari kesalahan, kekilafan, dan dosa. Karena itu Yesus mengajarkan kita bukan menghakimi, tetapi mengampuni. Ya, saling mengampunilah kamu. Bahkan ketika ada yang bertanya kepadanya, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Itu artinya mengampuni itu tidak ada batasnya. Kapanpun dan dimanapun kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengampuni sesama kita. Mengapa? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita pun dipanggil untuk bertindak sama dengan Tuhan. Pengikut Yesus sejati tidak menghakimi, melainkan mengampuni. Mereka sadar diri manusia lemah, dan karena itu tidak mau membicarakan kelemahan sesamanya. Mari kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita pernah menghakimi sesama. Bertobatlah. Kita minta ampun kepada Tuhan agar Dia menuntun kita sehingga kita kembali ke jalan yang benar. Dalam kisah kesengsaraan Yesus, seorang penjahat menjelang kematiannya memohon belas kasihan Yesus, meminta pengampunan dari Yesus, dan saat itu juga Yesus mengampuninya. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jangan tunda pengampunan, ya. Jika ada yang datang kepadamu memohon ampun, jangan tunda memberi ampun. Jika bisa sekarang, mengapa kita harus menundanya? Yesus
telah memberikan teladan di atas kayu salib ketika ada orang yang meminta belas kasihannya. Yesus mengampuni si penjahat itu dan memberikan jaminan ada di dalam Firdaus. Kemudian yang ketiga, hiduplah rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Rendah hati artinya tahu menghargai orang dan mengasihi semua orang. Jaminan Tuhan, damai sejahtera diberikan kepada orang yang remuk hati dan rendah hati. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita. Demi menggenapi kehendak Allah, Yesus yang maha mulia itu menjalani kesengsaraan, pikul salib, dan disalib. Inilah kerendahan hati yang luar biasa. Dia yang punya segalanya, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia, menjalani kesengsaraan agar manusia, milik kepunyaannya, beroleh keselamatan di dalam Dia. Itulah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Orang yang rendah hati tidak mengejar gengsi. Orang yang rendah hati berfokus kepada Allah. Praktik rendah hati yang paling sederhana, menaruh hormat kepada siapapun, ya. Siapapun, dia menghormatinya. Ketika dia berbicara dengan penuh rasa hormat. Ketika ada yang mengkritik, dia terima kritik itu dengan sukacita. Dia mengapresiasi pendapat orang dan dia mengasihinya. Itulah orang yang rendah hati, tahu menghargai sesama, dan dia menempatkan dirinya setara dengan sesama. Orang yang rendah hati pada akhirnya diganjar oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Saudara, apakah engkau ingin hidup dalam damai sejahtera? Tuhan di dalam firman-Nya memberikan kejelasan kepada kita. Orang yang remuk hati dan rendah hati diganjar dengan damai sejahtera. Jika demikian adanya, mulai sekarang ini, mulai detik ini, jauhilah berhala dari hidupmu, bertobatlah dan hiduplah rendah hati. Amin.